terjadi sama Sio. Ayo. Ayo, bos itu lihat. Pak, lepasin dong. Bapak apaan sih? Kita kan bisa jalan sendiri. Kalian ini masih semester awal sudah bikin gara-gara saja. Malah ribut di depan kampus. Kalian ini mahasiswa, bukannya anak kecil yang suka tawuran. Ya tapi kan kita bener Pak, teman kita diculik, masa kita diem aja? Betul Pak. Orang tadi itu yang di depan, itu salah satu komplotannya. Sudah bikin keributan, masih juga bohong. Pokoknya, kalian berdua akan saya bawa ke dekan. Enak aja, saya kan gak salah apa-apa. Dia tuh Pak yang salah, dia yang salah, jadi saya gak usah dibawa, ya kan? Putra, lo sih, jadi gue kan yang kena. Lo dengerin gue gak sih? Aku lagi nyari wanita tadi tuh. Udah, jangan cari alasan kamu. Ada apa nih? Kok kalian pakai dibawa security segala sih? Lo siapa? Oh, kenalin, gue Risa. Lo liat Sekar gak sih? Perasaan tadi dia sama lo deh. Semuanya aja nanyain Sekar. Mana gue tahu itu orang di mana? Ikut. Ayo. Pak, lepasin dong. Aku yakin kalau harimau yang tadi orang bilang adalah sakti yang sudah bisa berubah sempurna. Akhirnya, Inye yang kutunggu selama belasan tahun datang juga. Kesabaranku terbayarkan. Apa enggak sebaiknya kita kasih tahu saja yang lain, Tuan? Supaya kita tahu di mana keberadaannya Tuan Sakti. Ya, sakti ada pada kalian? Tidak ada? Bagus. Maksudku, kalian cari sakti karena kita sudah lama kehilangan dia. Dengan demikian berarti kita tahu di mana Tuan Sakti. Berarti benar dugaanku. Harimau tadi itu adalah sakti. Apalah Tuan nih? Anak hilang, santai-santai saja. Tidak ada khawatirnya. Karena aku yakin sakti akan baik-baik saja. Abang dari tadi meriksa tugas mahasiswa ya? Iya, tapi sebentar lagi selesai kok. Ya udah kalau gitu aku siapin cemilan ya. Makasih ya. Suara itu. Alang? Kumara. Apa kabar, Lang? Baik, lama sudah kita tidak berjumpa. Iya, Lang. Kenapa kau bisa ada di sini, Alang? Bukankah kamu ada di Rejang Lebong? Ya, anakku kan kuliah di Jakarta. Aku memang sedang ingin menengok anakku. Ya sudah, ayo masuk. Ayo masuk, Lang. Ayo, Balang, silakan. Silakan masuk. Aduh, maaf nih. Maaf banget lagi berantakan. Maklum lagi banyak kerjaan jadi berantakan banget yang Balang. Duduk. Kumara, sebenarnya kedatanganku kemari ingin membicarakan soal ini. Tunggu sebentar. Kita bicarakan di luar. Sebaiknya begitu. Mari. Bang, aku bawain pisang goreng. Loh. Bang?
Bang? Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan kepada saya, Humbalang? Anakku Putra Alam kuliah di Jakarta, Gumara. Dan pagi tadi, saat aku datang mengunjunginya, dia bercerita kepadaku suatu kejadian yang dilihatnya. Dia bercerita kalau dia melihat seorang temannya pergi keluar meninggalkan mobil. Dan orang-orang di tempat sekitar kejadian itu pakainya robek-robek dan seperti habis terkena cakaran harimau. Jadi maksud kamu ada manusia yang bisa merubah wujudnya menjadi harimau di kota Jakarta seperti ini? Itulah yang aku takutkan, Gumara. Tapi Humbalang, kalau saya boleh jujur, sudah bertahun-tahun yang lalu saya melupakan masalah ini. Dan saya sendiri sama sekali tidak mau sampai bersinggungan dengan masalah seperti itu lagi. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, Gumara, kita tidak bisa menghindar. Apalagi kalau orang yang berubah, yang kemungkinan bisa berubah menjadi harimau itu adalah anak turunan kita. Apakah benar tindakan kita hanya berdiam diri seperti ini, apalagi menghindar? Humbalang, manusia harimau bukan hanya dari Kumayan saja, tapi banyak dari tempat lain. Dari Gunung Ijen sampai Gunung Kerinci. Dan mungkin semuanya ada di kota Jakarta seperti ini. Dan mungkin yang anak kamu lihat itu keturunan harimau yang lain, bukan dari Kumayan. Tapi firasatku mengatakan lain, Gumara. Anak yang dilihat oleh anakku itu bisa jadi adalah keturunan kita. Kemungkinan adalah inyek baru. Apakah itu bukan anak kau, Gumara? Tidak mungkin. Anak saya sendiri tidak tahu kalau saya adalah manusia harimau. Dan anak saya perempuan. Tapi Humbalang, apa anak kamu tidak memberitahu kepada kamu siapa ayah dari anak itu? Aku lupa menanyakannya. Atau jangan-jangan, Gumara? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan anak itu ada hubungannya sama Pitaloka. Sudah Humbalang, jadi bicarakan lagi. Tapi memang kenyataannya pada saat itu Pitaloka dibawa oleh orang sakit. Sudah. Humbalang, cukup. Tolong jangan dibahas lagi. Pitaloka sudah meninggal. Malam ini juga, saya ingin pulang ke Kumayan, Datuk Ratih. Apakah sebaiknya besok saja, Datuk? Tidak, Datuk. Tidak ada lagi yang harus saya tunggu di sini. Mara. Ayo, Mara. Kamu kemana aja, sayang? Maafkan saya, Bu. Mara, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kamu sudah lupa sama keluargamu. Kamu sudah lupa sama ibumu ini, nak. Maafkan saya. Ratih. Sudahlah, Ratih. Jangan ditanya-tanya dulu. Biarkan Gumara istirahat. Gumara. Datuk. Maafkan saya, Datuk. Saya tidak bisa mencari orang yang saya cintai. Saya tidak bisa menyelamatkan Pitaloka. Maafkan saya, Datuk. Maafkan saya. Gumara. Percuma saja kau mencari di ujung dunia manapun. Karena dia sudah kembali. Kembali ke pemiliknya. Tidak, Datuk. Itu tidak benar, Datuk. Itu tidak benar. Gumara. Dia sudah datang ke mimpi saya.
Dan dia sudah pamit untuk pergi. Dia meminta supaya saya ikhlas dan jangan pernah mencarinya lagi. Tidak Datuk. Mara, tadinya juga ayah tidak percaya dengan ucapan Dato' Abu. Tapi setelah ayah menelisik dan tidak bisa melacak keberadaan Pitaloka dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sampai ke Pulau Bali, akhirnya ayah percaya pada ucapan Dato' Abu. Sebaiknya kita akhiri saja pencarian ini. Dan jangan pernah lagi ungkit-ungkit soal Pitaloka. Saya sudah ikhlas Kumara. Dan saya harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Karena itu adalah permintaan Pitaloka. Carilah perempuan lain. Dan menikahlah lagi. Dan lupakan Pitaloka. Lupakan Pitaloka. Datuk. Tidak. Saya tidak bisa, Datuk. Saya tidak bisa, Datuk. Maafkan saya. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa. Maafkan saya.